Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 87. Cerita dimulai ketika mendengar Wonwoo yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui tentang rumor itu. Pemuda itu berkata, "Sangat disayangkan kalau kau tidak mengikuti ujian ini. Tetapi jika kau mengikuti ujiannya, maka aku sangat yakin kalau kau sudah pasti akan lolos di dalam ujian Sang Dewa Angin." Kemudian pemuda itu langsung memberikan sebuah pelekat kepada Wonwoo sembari berkata, "Karena kau telah menolongku, maka aku akan memberikan ini kepadamu sebagai rasa terima kasihku." Namun ketika Wonwoo ingin menolaknya, tiba-tiba saja ia pun langsung terkejut setelah mengetahui siapa sebenarnya pemuda itu. Lalu pemuda itu kembali berkata, "Inilah yang dinamakan sebagai kewajiban bagi seorang prajurit seni bela diri. Lagi pula bagaimana bisa aku menerima sebuah bantuan tanpa bisa membalasnya? Dan apabila ada sesuatu yang bisa kulakukan di masa depan nanti, maka jangan ragu untuk mencariku karena aku akan membantumu." Tepat di sampingnya, Sodam berkata, "Wonwoo, apakah kau mengetahui siapa sebenarnya orang ini sampai-sampai kau begitu terkejut?" Wonwoo pun berkata, dia adalah seseorang yang dipanggil sebagai sosok Juyubin. Julukan itu diberikan kepadanya karena dia selalu berjalan dengan senyuman di wajahnya. Dan juga dia adalah seorang seniman bela diri yang sedang naik daun yang akan menjadi sangat terkenal pada faksi ortodok di masa depan nanti. Akan tetapi satu hal yang paling istimewa dari pemuda ini adalah karena dia nantinya akan menjadi saingan Twin Diamond, yaitu Song Juabek dan juga Song Wohyun. Ketika dia telah mencapai kekuatan maksimalnya, dia pun akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi mereka berdua, sampai-sampai mereka berdua harus melawannya secara bersamaan. Ternyata hidup ini sama sekali tidak bisa diprediksi, meskipun di dalam kehidupan ini aku telah mengetahui sebagian besar dari ceritanya. Ketika aku menggunakan kekuatan mata emas ini, aku pun bisa melihat kalau kemampuannya saat ini masihlah begitu lemah. Jadi jika kemampuan mereka disandingkan, maka kemampuan si kembar jauh lebih kuat daripada pemuda ini. Namun ketika pemuda ini telah menjadi rival mereka, maka hal itu telah menunjukkan kalau dia memiliki sebuah perkembangan yang sangat luar biasa. Kemudian Juyubin berkata, "Wahai tuan, jika kau tidak keberatan, bolehkah aku bertanya siapa namamu yang sebenarnya?" Sambil memberi hormat, Wonwoo pun langsung mengatakan namanya yang sebenarnya. Di saat itu, Wonwoo sama sekali tidak ingin menipunya dengan memberikan nama palsu karena pemuda itu begitu baik kepadanya. Namun, Wonwoo begitu heran ketika mendengar Juyubin yang mengatakan kalau dia telah mendengar nama Wonwoo ketika dia melewati setiap wilayah dataran Murim. Dengan penuh bersemangat, Juyubin berkata, "Apakah mungkin kalau kau adalah Soh Wonwoo yang merupakan seorang penerus pendekar pedang surga selatan, yaitu Sang Grandmaster Hojangdai? Wahai tuan, ini adalah sebuah kehormatan bagi diriku untuk bisa bertemu denganmu secara langsung seperti ini. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau aku akan bertemu dengan salah satu dua orang Heavenly Star yang dimiliki oleh aliansi Murim." Sontak Wonwoo sangatlah terkejut. Ia bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan salah satu dua orang Heavenly Star. Juyubin kembali berkata, rumornya mengatakan kalau seorang penerus dari Sang Grandmaster Hojangdai telah muncul bagaikan sebuah meteor pada kompetisi seni bela diri aliansi Murim. Lalu bersama dengan Lee Jongyom, seorang murid dari salah satu 8 master bela diri, telah berhasil menggagalkan sebuah rencana yang dilakukan oleh orang-orang Kultus Blood. Beberapa saat kemudian, setelah mereka berpisah, Wonwoo berkata, "Aku akan menjabarkan dengan apa yang dikatakan oleh Juyubin." Ketika dimulainya turnamen seni bela diri yang diadakan oleh aliansi Murim, maka para mata-mata yang dikirim langsung oleh Kultus Blood telah memasang beberapa jebakan yang mereka sebarkan di antara para penonton. Kemudian orang yang pertama menemukan jebakan itu adalah aku yang merupakan seorang penerus dari Grandmaster Hojangdai. Lalu bersama dengan Lee Jongyom yang merupakan seorang murid salah satu dari 8 seniman bela diri terkuat telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa yang berada pada turnamen itu. Oleh sebab itu, mereka pun memberikan sebuah gelar kepada kami berdua sebagai dua orang Heavenly Star yang digadang-gadang akan menjadi seorang pemimpin masa depan aliansi Murim. Bahkan rumor itu langsung menyebar dengan begitu cepat pada penjuru Murim.
Tepat di sampingnya, terlihat Demon langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, hal ini sama sekali tidak bisa dipercaya. Seorang Blood Demon yang merupakan musuh alami bagi aliansi Murim telah disebut sebagai pahlawan suci. Jujur saja, untuk hidup bersamamu sama sekali tidak pernah membosankan. Mendengar ocehannya, dengan kesalnya Wonwi berkata, dasar sialan, lebih baik kau diam saja. Namun hal ini terasa aneh, hanya dalam 1 bulan aku pun sudah menjadi seorang pahlawan generasi selanjutnya bagi aliansi Murim. Akan tetapi pada kehidupanku yang sebelumnya, cerita yang sebenarnya bukanlah yang seperti ini. Di saat itu hanya ada 1 orang yang akan menerima sebuah sorotan yang sebanyak ini, yaitu Lee Jongyom. Sebenarnya kompetisi seni bela diri yang diadakan oleh aliansi Murim hanyalah bertujuan untuk menguatkan posisi Lee Jongyom sebagai bintang baru yang dimiliki oleh aliansi Murim. Jadi bisa dikatakan kalau itu adalah sebuah turnamen yang dipastikan kalau Lee Jongyom adalah pemenangnya. Di sampingnya, Sodam berkata, lantas siapa menurutmu yang sudah mengangkat namamu setinggi ini sampai-sampai semua orang mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya? Apakah dia adalah Kwak Yungjik, sang bintang utara? Wonwi berkata, aku yakin kalau ini bukanlah perbuatannya. Aku telah memintanya untuk menyamarkan segalanya sehingga tidak ada 1 orang pun yang curiga kepadaku. Dan juga aku memintanya untuk menyampaikan sebuah kabar kepada Yungjung kalau aku baik-baik saja. Lagi pula, meskipun dia telah setuju untuk membantuku, akan tetapi seseorang yang berjalan di jalan ortodoks sama sekali tidak akan pernah mengangkat namaku seperti ini. Aku yakin kalau ini pastinya ulahnya orang lain. Untuk saat ini, aku berpikir kemungkinan besar kalau ini adalah perbuatan aliansi Murim, karena hanya merekalah yang bisa melakukan sesuatu yang seperti ini. Saat ini, Jaigal, sang penyiasat pertama, telah mati di tanganku karena dia sudah mengetahui siapa identitasku yang sebenarnya. Jadi, aku berpikir kalau ini adalah ulahnya Samajung, sang penyiasat kedua, atau mungkin kalau ini adalah idenya Big Wih Yang, sang penyiasat ketiga. Sodam berkata, jika memang seperti itu, lantas apa alasan mereka sampai-sampai mereka telah bertindak sampai sejauh ini? Wonwi pun berkata, saat ini aliansi Murim telah menerima sebuah penghinaan yang sangat besar karena mereka telah kehilangan rampasan perang, yaitu pedang Blood Demon yang mereka simpan di tempat rahasia. Jadi mereka berpikir kalau mereka harus menyelamatkan kehormatan aliansi Murim yang telah ternodai dengan melakukan segala cara yang mereka bisa. Dan mereka harus membutuhkan sesuatu untuk menutupi kejadian yang memalukan itu. Apakah kau ingat tujuan utama dari turnamen seni bela diri itu? Mereka mengadakannya karena itu adalah sebuah panggung untuk menunjukkan betapa hebatnya jagoan mereka. Dan mereka dengan sengaja menaikkan nama Lee Jongyom sebagai bintang baru bagi kekuatan aliansi Murim saat ini. Akan tetapi dengan penemuanku tentang bahan peledak yang disebarkan oleh pasukan Yehyang telah menjadikanku sebagai kandidat lain untuk menjadi bintang baru bagi aliansi Murim. Jika saja semuanya telah berjalan sesuai rencana yang mereka susun, maka Lee Jongyom sudah pasti akan cukup untuk menjadi bintang baru bagi mereka. Akan tetapi dengan terganggunya kompetisi seni bela diri yang direncanakan oleh aliansi Murim, maka mengumpulkan perhatian semua orang akan menjadi sulit meskipun Lee Jongyom telah menunjukkan kemampuannya. Kemudian dengan munculnya sang penerus Grandmaster Hojangdai di dalam kompetisi tersebut, maka hal itu akan menjadi sebuah narasi yang sangat sempurna untuk menarik perhatian orang banyak. Hal itu disebabkan karena mereka begitu penasaran mengapa Grandmaster Hojangdai telah menghilang dari dataran Murim selama puluhan tahun. Apakah keputusanku untuk mengundurkan diri di tengah jalan pada kompetisi itu dan juga memberitahu kepada sang penyiasat tentang peledak itu telah berdampak sampai sejauh ini? Apakah itu adalah sesuatu yang mereka ingat dari diriku sampai-sampai mereka pun langsung memberikan sebuah gelar kepadaku sebagai bintang baru aliansi Murim? Namun tiba-tiba saja Wonwi langsung tersadar ketika mendengar Samayung yang memanggilnya hingga berkali-kali. Dengan kesalnya Samayung berkata, apakah kau tahu sudah berapa kali aku memanggilmu? Dan ini sangatlah memalukan ketika aku sedang duduk tepat di hadapan seseorang yang sedang melamun. Wonwi berkata, saat ini aku sama sekali tidak bisa berhenti untuk memikirkan tentang Juyubin yang mengetahui identitasku. Aku berpikir apa yang akan terjadi apabila ada orang lain yang juga mengenaliku. Sambil tersenyum Samayung berkata, kalau itu yang kau pikirkan, maka kau sama sekali tidak usah mengkhawatirkannya. Lagi pula jika ada seseorang yang mencoba untuk mengganggumu, maka aku akan menghancurkannya menjadi debu.
Saat mendengar Won Woo yang mengatakan kalau dia ingin mengganti baju untuk melakukan penyamaran, Sa Mayung kembali berkata, "Jika kau bertanya soal penyamaran, maka aku adalah ahlinya. Jadi kita harus pergi sekarang juga menuju sebuah toko untuk memulai penyamaranmu." Mendengar perkataan Sa Mayung, terlihat Won Woo langsung tersenyum. Ia bergumam, "Entah mengapa sejak dari awal aku sama sekali tidak kepikiran kalau Sa Mayung begitu ahli di dalam masalah ini. Namun saat ini aku masih kepikiran tentang sebuah ujian yang diadakan oleh Sekte Storm Shadow. Apabila aku telah berhasil melewati ujiannya, maka hal itu akan menjadi sebuah jalan yang sangat cepat untuk bisa bertemu dengan ayahku." Cerita berpindah dari arah kejauhan. Terlihat sebuah gerobak yang ditarik oleh 2 ekor kuda telah berjalan menuju ke arah desa di mana ujian Sekte Storm Shadow akan dilaksanakan. Dan di dalam gerobak itu terlihat Lee Jong Yom telah berbaring di atas lantai sambil menikmati dendeng keringnya. Namun Lee Jong Yom tidak hanya seorang diri karena dia telah berangkat menuju ke desa itu bersama Jin Yong. Sambil memperhatikan, Jin Yong berkata, "Entah kenapa semakin aku memikirkannya, maka hal itu sama sekali tidaklah masuk akal. Lee Jong Yom, apakah kau sadar kalau kau begitu serakah? Saat ini kau sudah mewarisi seni bela diri dari 2 orang 8 master bela diri terkuat dataran Murim. Kau telah menguasai seni bela diri yang diwariskan oleh sang pemimpin aliansi Murim dan juga sang pemimpin pedang Taiji." Dengan santainya Lee Jong Yom berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak mau untuk pergi ke desa ini. Namun aku hanya pergi karena aku telah diperintahkan oleh mereka." Saat mendengar Jin Yong yang bertanya mengapa dia tidak menolaknya, Lee Jong Yom kembali berkata, "Apakah kau tahu kalau Pak Tua itu telah menyuruhku untuk pergi demi menjaga sebuah hubungan yang dibangun bersama faksi tak tertandingi? Jadi apa yang bisa aku lakukan saat ini? Apakah kau sadar kalau situasiku sangat berbeda dengan seseorang yang sama sekali tidak terlibat pada perang besar antara ortodok dan juga yunortodok sepertimu? Tetapi jika kita berbicara tentang serakah, bukankah yang lebih serakah adalah dirimu? Saat ini kau sudah mewarisi seni bela diri kakekmu yang dikenal sebagai nomor 1 di dalam aliansi. Lantas mengapa kau masih mengincar seni bela diri yang dimiliki oleh sang dewa angin?" Mendengar itu, Jin Yong bergumam, "Bukankah semua ini adalah karenamu? Aku melakukan ini karena aku ingin menjadi lebih kuat agar aku bisa mengejarmu. Saat ini kau selalu saja menjadi semakin kuat dengan mewarisi seni bela diri sang pemimpin aliansi Murim yang dikenal sebagai Kaisar Pedang yang tidak terkalahkan dan juga sang Kaisar Pedang Taiji. Namun saat ini kau mengatakan kalau aku yang serakah, sedangkan yang lebih serakah adalah dirimu." Kemudian Jin Yong berkata, "Aku sama sekali tidak tertarik dengan sebuah konflik yang terjadi antara aliansi Murim dan juga faksi tak tertandingi. Hanya saja yang aku inginkan adalah menjadi lebih kuat." Akan tetapi Jin Yong sangatlah marah ketika melihat Lee Jong Yom yang sama sekali tidak meresponnya, yang seakan-akan kalau dia telah diabaikan. Sambil bersiap menarik bilah pedangnya, dengan kesalnya Jin Yong berkata, "Dasar sialan, apakah kau berpikir kalau kau akan bisa seenaknya seperti itu kepadaku?" Menanggapi ocehannya, Lee Jong Yom berkata, "Jin Yong, sebentar lagi kita berdua akan sampai pada wilayah mereka. Jadi apakah kau berniat untuk membuang tenagamu secara sia-sia sebelum kau menjalani sebuah ujian yang diadakan oleh sang dewa angin?" Terlihat Jin Yong langsung terdiam karena apa yang dikatakan oleh Lee Jong Yom memanglah benar. Di saat ini ia sama sekali tidak boleh membuang tenaganya karena ia akan mengikuti sebuah ujian yang mungkin saja akan sulit untuk ia lewati. Namun karena Jin Yong begitu kesal, ia pun langsung menarik sebuah dendeng yang masih dikunyah oleh Lee Jong Yom. Melihat dendengnya yang diambil sambil tertawa, ia berkata, "Apakah kau sangat ingin memakannya sampai-sampai kau langsung mengambilnya begitu saja?" Jin Yong berkata, "Dasar bodoh, mana mungkin aku mau memakan makanan kering ini." Kemudian sambil membuang dendeng itu, ia kembali berkata, "Yang aku mau kau harus berhenti memakan ini karena aku begitu muak mendengarmu mengunyahnya." Akan tetapi Jin Yong langsung terdiam ketika melihat Lee Jong Yom yang mengambil segenggam dendeng yang ia selipkan di balik bajunya. Sambil menawarkan dendeng itu, ia berkata, "Saat ini aku memiliki begitu banyak stok dendeng yang bisa kita makan bersama-sama. Jadi apakah kau tidak tertarik dengan dendeng ini?" Namun Jin Yong langsung mengabaikannya karena dia begitu muak untuk melihat dendeng itu. Karena dia telah diabaikan, Lee Jong Yom langsung kembali membaringkan tubuhnya di atas gerobak itu. Sambil menatap ke atas langit, Lee Jong Yom bergumam, "Jika saja orang itu akan datang di dalam ujian ini, maka aku rasa hal ini sama sekali tidak akan membosankan. Won Woo, aku berharap kalau kita akan bertemu lagi karena aku menyadari bahwa kau telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya."
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.